Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bidhahbil udhiyah wa balaghana ila hadal yawmi min 'ashri dzil hijjah wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dawil uqulis salimah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faya ibadar rahman fa inni usikum wa iyaya bitaqwallahil mannan alqail fi kitabihil Qur'an bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril musinin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jama'idul adha rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Padahal kita mungkin senantiasa mengingkari perintah Allah. Seringkali kita tidak melaksanakan perintah Allah, kita malah melaksanakan larangan-larangannya. Tetapi Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya tetap melimpahkan nikmat kepada kita. Bahkan sampai pada titik di mana ketika manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap paksa orang tersebut untuk dekat kepada Allah dengan caranya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan, man lam yuqbil 'ala Allah bil mulatafatil ihsan quyida ilahi bisalasil imtihan. Barang siapa yang tidak bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kebaikan dari Allah yang Allah berikan kepadanya, maka orang tersebut akan dipaksa diseret oleh Allah dengan berbagai rantai ujian supaya pada akhirnya orang tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya Allah hendak dekat dengan kita sehingga kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa setia dengan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan garansi syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat jama'idul adha rahimakumullah. Baru saja kita rebahkan diri kita bersimpuh di depan pintu kebesaran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baru saja kita akhiri solat kita dengan menebarkan salam kepada semua makhluk di sekitar kita. Dan sejak tadi malam sampai hari ini dan 3 hari ke depan, takbir, tahmid, tahlil berkumandang di seantero dunia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan di belahan dunia lain, di Mekah Al-Mukarramah, di hari ini jutaan umat Islam
dari segenap penjuru dunia berdatangan dan berkumpul di tanah suci, melakukan ibadah haji. Gemuruh dan gema talbiyah dari kaum muslimin wal muslimat menunaikan ibadah haji guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang khas dengan ibadah kurban merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini karena betapa banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Mulai dari nikmat yang kita lihat yang menempel di tubuh kita, ada kedua mata, ada kedua telinga, hidung, lidah, mulut, dua tangan dan dua kaki. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga belum lagi nikmat Allah lainnya berupa udara, biji-bijian yang kita makan, hewan yang kita makan, tumbuhan yang kita makan. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari raya Idul Adha ini menjadi salah satu rekonstruksi sejarah di masa lampau, di mana sejarah kehidupan figur-figur agung para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu figur Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga figur anak yang hebat Nabi Ismail alaihi salam dan seorang ibunda yang luar biasa perjuangannya Sayyidah Hajar, yang dimana prosesi yang mengharu biru dalam sejarah umat manusia adalah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihi salam, yang mana Ismail merupakan anak yang sangat dicintai Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga kita pelajari daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sirah yang bisa kita pelajari bahwasanya pelajaran penting bagi kita umat hari ini. Meskipun kisah Ibrahim dan keluarganya telah berlalu, tapi pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya sangatlah banyak dan senantiasa relevan dengan masa kini. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya pada Nabi Ibrahim alaihissalam, fa aina tazhabun, wahai Ibrahim, hendak dibawa kemana hartamu? Di mana diketahui dalam sejarah bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memiliki 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Semua harta itu Nabi Ibrahim ditanya, mau dibawa kemana wahai Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin, sesungguhnya ya Rabb, aku pergi menghadap Tuhanku karena dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, tujuan hidupnya adalah bukan kekayaan, bukan pangkat dan jabatan, bukan juga anak dan hartanya, tetapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti dimaklumi sebagai sunnatullah, manusia senantiasa bergerak sesuai naluri bawaannya, ingin memperluas kekayaannya, memperbanyak hartanya, meninggikan jabatannya, sehingga pada akhirnya mereka akan berbangga-bangga dengan yang mereka miliki. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai simbol penghambaan di dalam puncak karir. Apakah kita masih mengutamakan rupiah dibandingkan dengan perintah Allah? Seberapa disiplin kita dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam hidupnya mencari kebenaran, menyembah Allah, bukan menyembah berhala atau tuhan-tuhan palsu. Kisah perjuangannya melawan penyembahan berhala, termasuk ayahnya sendiri, menunjukkan penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam sejarah bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walaupun telah bertahun-tahun menunggu kedatangan kehadiran anaknya, setelah hadir Nabi Ismail alaihissalam, Allah perintahkan untuk disembelih. Bagaimana tidak? Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak totalitas dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin tidak akan pernah dilakukan penyembelihan Ismail alaihissalam. Namun karena lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam punya totalitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia rela bahkan mengorbankan anaknya sendiri. Dan kalau kita lihat totalitas ibadah seseorang hari ini dengan mencontoh Ibrahim alaihissalam, mungkin
kita tidak ada 1%-nya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana contoh kecil untuk laki-laki, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang menghadiri salat Jumat yang datang di gelombang pertama, faka'annama qarraba badanan, seakan-akan dia berkorban seekor unta. Dan barang siapa yang datang ke tempat salat Jumat di gelombang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Dan barang siapa yang datang Jumatan di gelombang ketiga, faka'annama qarraba kabasyan abqan, seakan-akan dia berkorban seekor kambing yang bertanduk, dan seterusnya, berkorban ayam dan berkorban telur. Dari ini kita lihat totalitas ibadah kita bagaimana. Mungkin banyak di antara kita yang menghadiri salat Jumat menunggu ketika imam naik mimbar, atau bahkan ada yang menunggu khutib atau khutbah kedua. Dari sinilah kita bisa mengukur bagaimana totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, boleh jadi banyaknya rezeki kita diukur dari seberapa disiplin kita dengan jam kantor, tetapi banyaknya keberkahan yang kita dapatkan diukur seberapa disiplin kita dengan jam sholat kita, seberapa disiplin kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena totalitas ibadah kita sebanding lurus dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada orang yang bergelimang harta, kekayaannya berlimpah, anaknya sukses semua, tetapi di sisi lain juga mereka mengalami masalah dalam keluarganya. Tidak sedikit di antara mereka yang punya harta yang banyak, anaknya terjerat kasus narkoba, terjerat kasus korupsi, bahkan pasangannya ada yang selingkuh. Ini artinya banyaknya harta tidak menjamin mendapatkan keberkahan. Dan di sisi lain pula ada orang yang bekerjanya sebagai kuli biasa, tetapi dengan harta yang halal, yang cukup, dia mampu menghidupi keluarganya, bahkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, istrinya istri yang soleha. Maka inilah keberkahan yang tidak bisa diukur dengan banyaknya harta. Sehingga patut kita contoh bagaimana pengorbanan totalitas penghambaan Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang kedua, simbol Ismail alaihissalam. Ismail adalah simbol miniatur berhala yang harus kita robohkan. Di mana mungkin Ismail hari ini bukan berwujud seorang manusia, di mana Nabi Ibrahim kita kenal sebagai veteran tauhid, di mana dia rela mendebat orang tuanya sendiri untuk tidak menyembah Tuhan-Tuhan berhala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh ayahnya, dalam riwayat Azar sebutkan ayah, dan riwayat lain juga mengatakan Azar bukan ayahnya tapi pamannya. Namun ketika Ibrahim disuruh menjual patung-patung berhala buatan ayahnya, apa yang dilakukan Ibrahim? Bukannya menjual, malah menjelek-jelekkan patung berhala. Wahai manusia, siapa yang mau beli patung ini? Ini terbuat dari gandum, tidak bisa berbuat apa-apa. Silahkan kalau mau beli, ini Tuhan kalian. Sehingga tidak ada orang yang mau beli. Bahkan puncak heroik Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di rumah peribadatan kaumnya ketika ditinggal pergi. Lihat bagaimana heroiknya Nabi Ibrahim sampai rela mengorbankan nyawanya saat itu. Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau bisa menghancurkan berhala-berhala fisik, tetapi ternyata di dalam cawan hati sanubari Ibrahim alaihissalam ada kecintaan berhala kecil yang berwujud, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang mana anak yang dinanti-nantikan selama sekian tahun. Bahkan setelah berumur 13 tahun Allah perintah untuk disembelih. Allah ingin menguji, wahai Ibrahim, di mana bukti cintamu padaku? Seandainya engkau cinta kepadaku, sembelihlah anakmu. Di situ Allah ingin mengajarkan Nabi Ibrahim, sembelihlah kecintaanmu yang ada di hatimu, sembelihlah berhala, miniatur berhala yang ada di hatimu. Mungkin para jamaah sekalian, Ismail, miniatur Ismail hari ini bukan dalam bentuk Ismail, tetapi itu bisa jadi Ismail berupa orang-orang yang menuhankan jabatannya,
orang-orang yang membanggakan kemewahannya, rumah mewah, mobil mewah, anak-anak yang hebat dan sukses itu dibangga-banggakan, dituhankan, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala-galanya. Sehingga para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melewati ujian untuk menyembelih anaknya. Kata Allah, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim ketika aku perintahkan engkau sembelihlah anakmu, dan engkau lakukan itu. Namun bukan itu yang aku inginkan, bukan Ismail yang aku inginkan engkau sembelih, tapi kecintaanmu yang sudah kau sembelih, dan aku terima kebaikanmu. Kadzalika najzil muhsinin, kata Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari ini mungkin di antara kita, di antara manusia, ada yang menuhankan selain Allah, ada yang mencintai selain Allah berlebihan, melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan momentum Idul Adha ini kita sembelih kecintaan itu di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul maksimal dalam cinta kepadanya. Kemudian yang ketiga, simbol hewan kurban. Hewan sembelihan adalah salah satu kunci dari ritus kurban. Secara alegoris, hewan kurban memberikan perasaan moral. Di sisi filantropis, ritus kurban mengajarkan kepada kita tentang kepedulian sosial, berbagi kepada orang-orang miskin, memberikan sebagian harta yang kita miliki, yang itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih dari itu, ritus kurban kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih karakter hewan, karakter negatif yang ada dalam diri manusia, di mana manusia memiliki sifat-sifat buruk yang harus disembelih, yang harus dihilangkan dari dirinya. Al-Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwasanya dalam diri manusia ada 3 sifat yang harus kita buang, yang harus kita sembelih. Wala tahsulu mahabbatullah illa ba'da qahril a'da min al-akhlaqil bahimiyah was-sabu'iyah wasyaitaniyah. Tidak akan pernah mencapai cinta kita kepada Allah sampai kita rela mengorbankan, memberantas, merobohkan kecintaan kita, yaitu berupa akhlak bahimiyah, akhlak karakter hewan buas, akhlak as-sabu' al-bahimiyah, hewan ternak, as-sabu'iyah, hewan buas, wasyaitaniyah, karakter sifat syaitan. Di mana orang yang memiliki karakter sabu'iyah, hewan buas, sebagaimana hewan buas itu baru akan bahagia manakala dia telah menerkam hewan lain. Hewan buas akan tenang, akan puas manakala bisa menghardik temannya. Itulah karakter sabu'iyah. Dan ada di antara manusia yang punya sifat-sifat hewan buas. Dia baru lega, baru puas, baru bahagia setelah menzolimi orang lain, menginjak orang lain, menfitnah orang lain. Dia rela, dia menjadi orang hebat dengan menginjak orang lain. Ini karakter sabu'iyah yang harus disembelih, dihilangkan dari diri manusia. Kemudian ada juga karakter bahimiyah, hewan ternak, di mana kita tahu hewan ternak hanya berpikir untuk makan, minum, dan nafsu semata. Dan di antara manusia ada karakter bahimiyah dalam dirinya, dan senantiasa hanya berpikir bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana seks. Itu yang dipikirkan. Dia tidak berpikir bagaimana bermanfaat untuk orang lain, bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita sembelih karakter bahimiyah. Dan yang ketiga, karakter syaitaniyah, di mana karakter setan baru bahagia, baru merasa sukses ketika bisa menjerumuskan manusia melakukan perbuatan makar, mencelakakan orang lain, menyesatkan manusia, mengganggu orang yang hendak ibadah, mengganggu orang yang hendak menuntut ilmu. Itulah karakter syaitaniyah. Tidak sedikit manusia yang punya karakter syaitaniyah, di mana ketika dia baru merasa puas, baru merasa tenang ketika bisa mengganggu orang lain, menfitnah orang lain, menggunjing orang lain. Semua karakter setan itu harus disembelih oleh kita semua, sehingga barulah kita mencapai mahabbatullah yang tinggi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Pelajaran berharga lainnya dari peristiwa Idul Adha ini adalah di mana yang Nabi Ibrahim senantiasa doakan, mohon kepada Allah dengan doa yang masyhur di telinga kita, dan mungkin jamaah sekalian sering melantunkan doa ini. Rabbi habli minas solihin, ya Rabb berikanlah aku keturunan yang solih. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencetak anak-anaknya menjadi orang-orang soleh. Itu semua berawal dari keluarga. Mustahil terciptanya peradaban yang baik, peradaban yang maju, negara yang maju kalau tidak dimulai dari lingkungan terkecil, itu keluarga. Di mana keluarga meliputi ada ayah, ada ibu, ada anak. Bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang baik? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menanamkan tauhid yang kuat kepada anak-anaknya, kepada istrinya, sehingga beliau menjadi tokoh yang tangguh dalam tauhidnya, dan anaknya pun memiliki iman yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam momentum Idul Adha ini, mari kita lihat sudah sejauh mana kesolehan anak-anak kita, bagaimana pendidikan anak-anak kita. Jangan pernah berharap kita memiliki keturunan yang soleh kalau diri kita yang belum soleh. Jangan harap anak kita menjadi yang soleh solihah kalau kita memasukkannya ke tempat pendidikan yang tidak baik. Maka ingin mendapatkan keturunan yang soleh, perbaiki keluarganya, perbaiki bagaimana komunikasi orang tua kepada anak-anaknya, karena anak membutuhkan kedua hasanah, contoh yang baik dari orang tua. Apa yang orang tua sampaikan, apa yang orang tua lakukan, itulah yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun beliau meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih baik di tanah yang tandus Makkah Al-Mukarramah, beliau sesibuk apapun Nabi Ibrahim tetap menyempatkan menengok anaknya Ismail yang kecil. Padahal jarak dari Palestina ke Mekah lumayan jauh. Dengan berjalan kaki Nabi Ibrahim menengok kondisi perkembangan anak-anaknya. Dan hari ini orang tua, seorang ayah yang sibuk dengan pekerjaannya, sesibuk apa kita dengan Nabi Ibrahim dalam dakwahnya? Apakah kita mungkin jarang menengok bagaimana perkembangan pendidikan anak-anak kita, bagaimana karakter anak-anak kita? Kita lihat hari ini tidak sedikit anak-anak remaja yang bergabung dengan geng motor, rusak perilakunya, rusak pergaulannya karena mungkin kurang kontrol dari orang tua kita. Maka dari itu dengan momen Idul Adha ini kita mencontoh keluarga Ibrahim alaihissalam, bagaimana mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, menanamkan ketauhidan, menciptakan habitus, lingkungan yang baik untuk anak-anak kita, berikan pendidikan yang baik, sehingga pada akhirnya doa kita bukan sekedar doa Rabbi hab minas solihin, tapi juga diikuti dan ikhtiar, sehingga berbanding lurus akhirnya nanti ketika totalitas penghambaan kepada Tuhannya, dan juga ketika pendidikan yang baik ditanamkan kepada anak-anaknya, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada keturunannya, sebagaimana halnya Nabi Ibrahim dengan totalitas penghambaan kepada Allah, pendidikan yang baik kepada keturunannya, maka Allah anugerahkan anak keturunan Nabi Ibrahim menjadi para nabi dan rasul, sehingga beliau digelari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian, pada akhirnya mari di momen Idul Adha ini kita tengok kembali bagaimana penghambaan kita kepada Allah. Sudah sejauh manakah totalitas kita dalam ibadah kepada Allah? Sejauh manakah kita menyembelih sifat-sifat hewaniyah, bahimiyah, sabu'iyah, syaitaniyah dalam diri kita? Sudah sejauh manakah kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah? Semoga dengan momen Idul Adha ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mencetak generasi yang soleh dan solehah, sehingga dapat membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita meninggalkan tempat yang mulia ini, kita menengadahkan tangan kita dan juga menundukkan hati kita, seraya kita bermuhasabah diri kita. Sudah sejauh mana kita melangkah? Sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? Berapa banyak oksigennya sudah kita hirup dari Allah? Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Mari kita sama-sama muhasabah diri kita dengan mengandalkan kedua tangan kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anna wa ahnum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Afu, ya Ghafur, ya Rabb, kami telah banyak berbuat dosa ya Rabb. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, namun banyak pula dosa yang kami lakukan, nikmat-Mu yang kami kufuri. Kami mohon ampun ya Rabb, dari mulai kami balik sampai hari ini, detik ini ya Rabb, telah banyak dosa yang kami lakukan kepadamu. Dosa kami kepada orang lain, kepada orang tua kami ya Rabb. Ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunlah dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, kami sampai hari ini bisa tegak berdiri di sini karena perjuangan orang tua kami ya Rabb. Maka ampunkanlah orang tua kami ya Rabb. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil. Ya Rabb, orang tua kami yang sudah tiada, ampunkan ya Rabb. Terangi kuburnya, berikan nikmat kubur padanya ya Rabb. Janganlah Engkau siksa orang tua kami ya Rabb. Dan mereka yang masih hidup, panjangkan umurnya Rabb, sehatkan badannya, luaskan rezekinya Rabb, dan mudahkanlah segala urusan orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, kami yang mungkin sampai hari ini belum bisa menjadi orang tua yang soleh, jadikanlah kami orang tua yang bisa menjadi panutan anak-anak kami. Karuniakanlah kami anak yang soleh dan solehah, yang bisa membawa kami ke surga-Mu ya Rabb. Jangan Kau biarkan kami terlena dengan dunia ini ya Rabb. Jangan pisahkan kami dengan istri kami, dengan anak-anak kami di akhirat ya Rabb. Kumpulkan kami bersama di surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang sampai hari ini belum sempat bisa melihat Ka'bah, berziarah ke Baitullah, izinkan kami ya Rabb sebelum kami meninggalkan dunia ini untuk berkunjung ke rumah-Mu ya Rabb. Izinkan kami melihat Ka'bah, mendapat tugas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Berikanlah kami rezeki untuk ziarah ke Baitullah, Masjid Nabawi, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa ya Rabb. Tolonglah saudara-saudara kami di Al-Aqsa, saudara-saudara kami di Gaza ya Rabb. Allahumma unsur ikhwanana muslimin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas solihin, rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'akum tadhakkarun.
fazkurullah yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.